Halo Sobat Industri, selamat datang di Voice of Industry, tempat kita membahas inovasi dan masa depan industri Indonesia. Bersama saya Vicky Uswatun-Nasana, kali ini kita akan membahas Annual Indonesia Green Industry Summit atau kita singkat IGIS, yang merupakan inisiatif penting dari Kementerian Perindustrian untuk mendorong transformasi industri menjadi praktik yang lebih ramah lingkungan. Saat ini sudah bersama saya Bapak Apit Priyanugraha selaku Kepala Pusat Industri Hijau. Selamat pagi Bapak, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Vicky, kabar saya sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di acara ini, podcastnya Voice of Industry, Industry. Ya. betul. Jadi saya juga menyapa Sobat Industri. Baik Bapak, Ya. Sobat Industri pada mau tahu nih Pak, apa sih IGIS ini? Ini berarti tahun kedua ya Pak ya penyelenggaraan IGIS ini? Ya, betul sekali. IGIS itu kan tadi sudah disebutkan ya, Annual Indonesia Green Industry Summit. Iya. Yang pertama itu kami adakan di tahun 2024, dan di tahun 2024 itu kita temanya yaitu Transformation into Greener Industry for Sustainable Economy. Tahun ini kita akan laksanakan yang kedua di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 20 sampai 22 Agustus 2025. Tentunya banyak sekali juga yang ingin kami sampaikan di sana ya, dengan beberapa inisiatif baru dan program baru. Mudah-mudahan nanti semua stakeholder juga bisa ikut turut serta bergabung dan berpartisipasi. Siap. Kita mulai dari kilas baliknya mungkin ya, kilas balik IGIS 2024 ini Pak. Baik, 2024 itu saya mulai dulu dari kenapa sih kita membuat IGIS ya sebetulnya. Yang pertama, sebetulnya IGIS itu cikal bakalnya dulunya adalah seremonial untuk penyampaian atau penganugerahan penghargaan industri hijau yang sudah sejak tahun 2010 kita berikan kepada stakeholder industri yang sudah melakukan inisiatif atau praktek terbaik terkait industri hijau. Nah, ternyata dalam perkembangannya kita melihat bahwa level of awareness terkait industri hijau itu dari stakeholder utama kami yaitu perusahaan industri sangat bervariasi ya. Jadi sekalian tahun kemarin itu kita buat seremonial ini menjadi lebih besar. Tentunya awareness ini juga kita perlukan karena kami juga punya banyak sekali PR ya, seperti untuk mencapai target NDC misalnya Nationally Determined Contribution yang sektor industri itu berkontribusi 34% dari emisi GRK nasional. Tentunya sangat penting bagi sektor industri juga untuk memahami dan mengetahui bagaimana langkah-langkah kebijakan kita untuk mengurangi emisi GRK. Dan satu lagi sebetulnya target yang lebih aktual lagi dan lebih agresif yaitu target net zero emission di tahun 2050 yang lebih cepat 10 tahun daripada target net zero emission nasional. Ini diinisiasi oleh Bapak Menteri Perindustrian ya. Jadi kami merasa berkepentingan bahwa isu industri hijau ini harus lebih besar supaya awareness dari semua stakeholder itu juga naik gitu. Itu yang latar belakang di 2024 ya. Jadi ya kita ingin. Dan di 2024 itu sebetulnya kami menganggap event IGIS itu cukup berhasil ya, melebihi dari target kami dari respon dari stakeholder maupun audiens gitu. Nah, kami ingin mengulang kesuksesan tersebut tentunya dengan yang lebih besar lagi, lebih baik lagi. Dan kami juga secara bangga bisa menyatakan bahwa IGIS yang pertama itu di 2004 adalah event yang pertama yang kita sebut dengan carbon neutral ready. Jadi kami melakukan upaya untuk meng-offset potensi emisi GRK yang ditimbulkan dari event tersebut. Ya kita masa mengadakan event yang sustainable, yang hijau gitu, tapi timbulan emisinya nggak di-offset gitu ya. Nah, nanti mungkin di 2025 ini kita juga ada beberapa hal yang baru ya, nanti kita akan sampaikan. Oke, baik. Hebat ya Pak ya, seperti yang tadi disampaikan IGIS 2024 benar-benar menjadi platform kolaboratif begitu ya Pak. Kalau nanti untuk IGIS 2025 rencananya seperti apa Pak? Dan bedanya apa sih Pak sama IGIS 2024 itu? Jadi yang bedanya pertama dari tema ya. Temanya untuk 2025 itu kita judulnya mendorong dekarbonisasi industri melalui ekosistem industri hijau. Nah ini arahan dari Bapak Menteri langsung bahwa kita
kan ada 2 kebijakan nanti yang akan kita keluarkan ya terkait pengurangan emisi GRK yang sifatnya restriktif. Satu lagi, Pak Menteri itu maunya kan kebijakan pengurangan emisi itu akan menimbulkan cost bagi industri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi dampak dampak negatif yang harus diderita oleh industri. Gimana caranya supaya kita bisa mengurangi emisi tapi industri tidak terbebani oleh biaya gitu. Nah, ada satu inisiatif yang ini juga menjadi interestnya Bapak Menteri, yaitu bagaimana caranya kita bisa menyalurkan pendanaan hijau untuk membiayai transformasi tadi, mengurangi emisi tadi, supaya biayanya itu bisa ditanggulangi oleh green loan. Nah, tapi dari sisi industri, pendanaan hijau ini juga skemanya tidak memberatkan, karena mereka nggak usah bayar loan-nya, karena kita bisa mengenerate atau mengembalikan pinjaman itu dari cost efisiensi yang terjadi. Nah, isu ini yang akan diangkat utamanya di IGIS ya, platform atau mekanisme atau bisnis model yang kita sebut namanya GISCO, Green Industry Service Company. Nah, ini akan kita usung di 2025. Lalu juga mungkin ada beberapa hal baru juga ya. Pertama dari skalabilitas acara, main eventnya kita ada conference dan exhibition. Lalu diadakannya juga 3 hari, kalau yang pertama hanya 2 hari. Dan di yang pertama itu 2024 exhibitionnya hanya mini exhibition, terbatas, hanya untuk sponsor. Nah, tahun 2025 ini rencananya kami akan buka lebih banyak, lebih luas, diadakan 3 hari, dan rencananya untuk penghargaan industri hijau yang menjadi hajatan utama dari event ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Presiden rencananya. Ini mudah-mudahan beliau tidak berhalangan hadir nanti. Tapi ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kita set up bahwa level acara ini di level Bapak Presiden yang akan menyerahkan. Satu lagi mungkin kontinuitas dari 2024, event kami juga tetap mengusung filosofi carbon neutral ready ya. Jadi event ini juga sudah mengoffset emisi GRK-nya. Lalu juga ada inisiatif baru, kita menginisiasi event Zero Waste Event. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu NGO yang akan mengurusi, dan mereka expert di sustainability event ya. Mereka akan yang satu menghitung emisi GRK-nya, yang satu lagi mengurusi masalah sampahnya. Jadi dari event kami itu tidak akan menimbulkan sampah, atau bahkan sampahnya akan kita kelola dan dijadikan produk misalnya gitu ya. Lalu satu lagi yang baru di tahun 2025 ini adalah kami bukan hanya menyelenggarakan main event di bulan Agustus, tapi juga ada berbagai rangkaian pre-events dimulai dari sejak kick-off tahun 2024 bulan Desember, lalu dilanjutkan dengan ada event Beyond Zero Carbon Neutral yang bekerja sama dengan Toyota Indonesia di bulan Februari. Lalu kita juga ada Green Journalism Competition, ada juga selain penghargaan industri hijau itu sendiri ya. Lalu kita ada Green Industry Forum nanti tanggal 30 April di Bandung. Ada juga event Green Run, dan satu lagi yang saya terlupa itu ada IGIS Goes to Campus gitu ya. Jadi banyak sekali rangkaian event yang bisa diikuti oleh teman-teman semua ya, sobat industri ya. Menarik banget ya Pak ya, dari rencananya IGIS 2025, juga inisiatif-inisiatif barunya gitu. Kalau dari Bapak nih, pesan dan catatan apa sih Pak buat para pelaku industri agar dapat melakukan proses yang tadi Bapak bilang menuju net zero emission ini, gimana Pak? Ya, saya mungkin mengutip statementnya Pak Menteri ya. Beliau itu memandang bahwa industri hijau itu sudah bukan pilihan, tapi suatu keharusan gitu. Jadi semua harus bertransformasi, dan kita memandang transformasi industri hijau itu sebaiknya, ini yang kita perlu merubah mindset dari stakeholder kita, bahwa ini bukan cost base ya, tapi merupakan investasi masa depan. Lalu juga akan menimbulkan berbagai manfaat ekonomi gitu, karena dengan bertransformasi ke industri hijau, otomatis akan terjadi banyak sekali efisiensi. Dan efisiensi itu bisa men-generate new income stream ya. Jadi akan ada manfaat ekonominya. Jadi nggak usah mikir lagi tentang global warming, nggak usah lagi mikirin konspirasi.
Pokoknya dengan menerapkan industri hijau, khususnya di kalangan industri, itu akan terjadi penghematan atau efisiensi, cost efficiency terutama ya. Dan untuk kalangan umum mungkin ya, untuk sobat industri yang bukan pelaku industri, jangan khawatir, sebetulnya kita juga banyak aktivitas yang melibatkan kalangan umum. Ya, kita misalnya juga membangun awareness untuk di kalangan mahasiswa dan pelajar. Kita juga ada penerapan ekonomi sirkular, di mana kita ingin merubah mindset stakeholder kita di luar pelaku industri, khususnya remaja dan mahasiswa, bahwa sampah itu adalah uang gitu. Kita bisa mengelola sampah lagi, betul. Dan banyak benefitnya, dan itu ada feedback juga ke industri karena sampah yang diolah, yang dikelola dengan baik bisa menjadi bahan baku untuk industri. Gitu. Baik Pak, Sobat Industri ini pada pengen tahu nih Pak, kapan sih tanggal pelaksanaan AIGIS ini dan di mana tempatnya Pak? Oke, AIGIS yang kedua ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus di tanggal 20 sampai 22 Agustus dan bertempat di GICC, Jakarta International Convention Center. Jadi teman-teman semua, sobat industri yang ingin berpartisipasi, ingin meramaikan, mari bergabung memeriahkan acara ini. Catat tanggalnya ya Sobat Industri, mari ramaikan AIGIS 2025. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk bincang-bincang di Voice of Industry. Semoga AIGIS 2025 dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Baik Sobat Industri, mari kita lanjutkan kolaborasi dan sinergi ini untuk masa depan industri yang lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Untuk informasi terkait AIGIS 2025 dapat dicek di link resmi di bawah ini ya. Saya Vicky Uswatu Nasana beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di Voice of Industry selanjutnya.